Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Saya mengucapkan syukur, menyapa Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita menerima makanan yang baru yang disediakan oleh Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur kasih setiamu bagi kami Tuhan. Betapa besar kasih-Mu sehingga Engkau menyediakan rasa lapar kami dengan hidangan yang menghidupkan kami. Biarkan pagi hari ini kami dapat menikmatinya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan itu Allah yang memelihara. Bapa adalah Allah yang baik yang tidak akan pernah memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Pagi hari ini, bukankah kerinduan kita menerima mana daripada Tuhan? Tapi terlebih daripada itu, Tuhan telah menyediakan makanan surgawi yang benar-benar memberi kehidupan bagi kita. Pagi hari ini kita akan melanjutkan sesi yang kedua tentang semak duri. Kita ketahui bahwa semak duri tidak pernah diciptakan. Tidak ada di dalam Taman Eden Tuhan menciptakan semak duri. Tetapi ketika manusia itu penuh dengan keinginannya, manusia dikuasai oleh sifat-sifat binatang, disitulah semak duri, rumput duri, dan tumbuhan di padang menjadi makanannya. Manusia diciptakan seharusnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 untuk serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi manusia memilih mendengar ujaran bisikan daripada binatang melata. Oleh sebab itu dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-18 Tuhan seolah-olah menyampaikan suatu hukuman, suatu kutukan. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ada 3 hal di sini yang akan kita bedah, yang akan kita lihat apa maksud daripada Tuhan tentang 3 hal yang hari-hari ini kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, maka hari ini kita akan memperdalam apa itu maksud daripada semak duri, rumput duri, dan tumbuh-tumbuhan di padang. Dalam teks Ibrani ada 3 hal, yaitu Hod, Dardar, Esef, Hasadeh. Nah, Hod ini ternyata duri. Duri sesuatu yang resisten. Dia itu tajam dan dia itu kemudian menjadi semak rumput dan kemudian menjadi tumbuh-tumbuhan yang besar. Apa itu Hod? Hod dari Kaf, Faf, Sadik. Sadik ini lambang daripada orang yang menyembah Tuhan, taat sujud. Faf itu paku, dan Kof itu sesuatu yang pergantian dari matahari terbit atau bulan yang terbit. Jadi ini sesuatu yang berganti. Hod atau duri itu adalah penyembahan yang tertusuk atau terkait sehingga menyebabkan suatu yang berubah.
Jadi semak duri itu muncul karena penyembahan kita telah tertarik kepada sesuatu dan itu mengubah hidup kita. Manusia yang seharusnya menyembah Tuhan telah tertusuk, terkait, dan ditundukkan dan dirubah oleh sesuatu yang memikat. Apa yang memikat manusia sehingga penyembahan kepada Tuhan jadi berubah? Tentu itu hanya kenikmatan dunia. Tentu itu adalah sesuatu yang dari bawah, melata. Melata itu ngesot. Ngesot itu dari bawah dia. Jadi sesuatu yang berbicara dari bawah, dia menggoda, dia mengait, kemudian dia mengikat dan merubah penyembahanmu. Itu adalah akibat daripada dosamu. Itu adalah akibat dari dosamu dan itu adalah duri. Kemudian tumbuhlah dardar. Dardar itu dalet res diulangi 2 kali. Artinya apa dardar? Dardar adalah semak duri, tetapi dalam pengertian Ibrani dardar. Kepala masuk ke pintu lagi. Pintu itu apa ya? The gate, another gate. Jadi dia bingung. Keluar masuk. Pikiran-pikiran yang keluar masuk. Ketika penyembahan kita terkait dengan sesuatu yang dari bawah dan itu kita terikat dengan kenikmatan dunia, maka akan ada di dalam pikiran kita sesuatu yang keluar masuk, nggak stabil dalam pikiran kita, emosi kita tidak stabil. Keadaan sosial kita jadi tidak stabil dan kondisi spiritual kita tidak stabil karena kita tidak terfokus kepada Tuhan, tapi terfokusnya kepada pintu-pintu dunia ini. Nah, ini dia. Orang yang tidak menyembah Tuhan dan fokusnya kepada kenikmatan dunia, maka otaknya ini keluar masuk. Mikir ya. Gimana caranya mendatangkan, berpolitik dia di situ. Gimana caranya supaya dia bisa makan, nikmat dengan kenikmatan dunia ini. Spiritualnya hancur. Lalu apa yang akan terjadi? Maka tumbuhlah ini akar katanya, rumput, tumbuhan liar atau tanaman yang menjadi makanan. Makanan itu adalah sesuatu yang kita ini tumbuh karena makanan. Makanan itu keterikatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dengan apa yang kita makan, kita akan hidup. Jadi kita tidak bisa hidup kalau nggak makan, gitu loh. Ada keterikatan di situ. Apa? Yaitu esef. Ayin sin bet. Apa itu? Di dalam hati yang terbakar oleh keinginan mata pencarian. Jadi apa yang dicari oleh mata itu ternyata dapat membakar hati, dan itu adalah akibat daripada kita tidak mendengar, tidak taat, tidak menyembah Tuhan, tapi justru menyembah binatang, jadi seperti hantu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kenapa di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan-keinginan daging begitu memikat sehingga penyembahan kita tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada kedagingan. Keinginan mata telah membingungkan emosi kita, spiritual kita, pengen. Keinginan kita bukanlah menjadi keinginan Tuhan. Kita telah mengejar kemegahan dunia ini, keangkuhan hidup,
pengennya yang menguasai semuanya, pengennya yang viral, pengennya diakui dunia ini, pengennya semuanya itu hormat kepada kita, pengennya semua berkat itu hanya untuk kita. Ada sesuatu yang menarik setelah kita mengetahui landasan pemikiran filosofi Ibrani dari Kejadian pasal 3 ayat 18 tersebut. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba ke seberang padang gurun itu, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Gunung itu di tempat di mana Musa menjumpai Tuhan di tengah-tengah semak belukar yang menyala adalah Gunung Horeb. Dan ketika Musa yang disertai Tuhan membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, ke dalam Keluaran pasal 19 ayat yang pertama, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Nah, Bapak Ibu, Alkitab itu di dalam Kejadian pasal 1 dimulai oleh huruf Bet. Itu sebuah sinkronisasi, itu sebuah keseimbangan. Kadang dalam Alkitab satu tempat itu didefinisikan dalam dua nama. Jadi Gunung Horeb dan Gunung Sinai itu satu wilayah, satu tempat, tapi memiliki dua nama. Banyak di Alkitab bicara begitu. Seperti Sion dan Yerusalem itu satu tempat. Betel dengan Luz itu satu tempat. Memre dengan Shechem itu satu tempat. Nah, apa artinya? Di situ ada sebenarnya pesan Tuhan. Ketika Musa biasa mengembalakan kambing domba dalam usia yang akhir, dia dibawa Tuhan ke Gunung Horeb, dan Gunung Horeb itu juga bernama Sinai. Apa makna Horeb? Horeb bermakna kering, Horeb bermakna tandus, Horeb bermakna gersang, Horeb bermakna sunyi. Sedangkan Sinai bermakna semak duri. Wah, ini sesuatu yang mengejutkan. Bahwa ternyata Musa ini yang telah dididik menjadi pangeran Mesir, yang telah dididik menjadi pemimpin dunia, dan dia kacau balau, hidupnya jatuh. Pada masa akhirnya 40 tahun akhir, dia merasa ya udahlah, inilah hidupku. Ternyata dia hidupnya menggembalakan kambing domba Yitro. Artinya Musa adalah seorang profesional muda. Kok profesional muda sih? Musa adalah profesional tua, orang umurnya 80 tahun. Dia pedagang domba. Dia pengusaha domba, bukan miliknya, punyanya mertua. Dia sudah tidak punya apa-apa. Dia lagi berdagang, dia lagi mengusahakan bisnis untuk mencukupi kehidupan mertua, untuk mendatangkan berkat bagi rumah tangganya, anak istrinya. Dia lagi usaha, Bapak Ibu. Dia lagi cari berternak, mencari uang. Tetapi ketika dia mencari uang, tibalah dia di Gunung Horeb. Tempatnya, usahanya kering, nggak ada yang dia mengalami kekeringan dalam usaha, tandus, padang gersang sunyi. Nggak ada yang beli. Semak duri, sakit, bangkrut itu dianya mau usaha itu, Bapak Ibu. Tetapi ternyata dalam kesulitannya dia mencari hidup, mencari makan untuk anak istri dan mertuanya.
Di situ dia dipanggil Tuhan. Dia berjumpa dengan semak duri yang terbakar, yang menyala tapi tidak terbakar. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Keluaran 3 ayat 2. Jadi Bapak Ibu, duri bukan akhir. Kesulitan Anda hari ini bukan akhir. Ketika kita diizinkan mengalami kesulitan dalam berbagai usaha kita untuk mencari makan, mencukupkan kebutuhan sehari-hari, disitulah sebenarnya Tuhan ingin menampakkan diri, ingin menampakkan kemuliaan, ingin menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Loh, orang dalam kesulitan yang sangat kepepet, puncak itu ada 2 kemungkinan. Kalau dia tidak lari kepada dunia, dia akan lari kepada Tuhan. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi banyak sekali saya melihat kesulitan-kesulitan yang dialami anak-anak Tuhan justru akan membuat mereka berjumpa oleh api yang menyala di tengah semak duri itu. Jadi duri bukan akhir. Duri menjadi tempat Allah menampakkan diri bagi Anda. Nah, Bapak Ibu, ada suatu nubuatan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti rumput duri akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan menjadi bagi Tuhan Adonai Yod-Heh-Vaveh suatu nama, suatu tanda kekal yang tidak akan lenyap. Loh, kasih setia Tuhan ternyata akan menggantikan makanan kita, yaitu semak duri akan digantikan dengan pohon murat. Ya, dua puisi itu dalam Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini saya hanya akan mengangkat sebagai ganti rumput duri akan tumbuh pohon murat. Pohon murat bahasa Ibraninya hadas. Hadas. Dan kalau Bapak Ibu tahu bahwa hadas, he, dalet, shamek, dan jikalau belakangnya ditambah he, yaitu hadasa. Hadasa itu akarnya hadas. Hadas itu pohon murat, pohon yang kecil tapi jadi tumbuh besar, dan biji-bijiannya itu dapat menyehatkan, menjadi obat, menjadi kesembuhan. Hadas itu wangi, harum. Hadasa itu adalah ester. Jadi ester yang adalah keselamatan itu akar katanya hadas. Dan gematria adalah 69. Bapak Ibu lihat baik-baik, ini kodifikasi surgawi. 69. Dan dalam gematria, nilai yang sama, angka yang sama memiliki sebuah kaitan. Dia berkaitan sama, dia memiliki keterkaitan yang erat. Dalam Alkitab, apa yang bernilai gematria sama 69, kita dapat menjumpai di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Wow, ini puisi surgawi. Ternyata lembu itu mengenal pemiliknya. Lembu itu kenal loh siapa tuannya. Tuannya itu manusia. Tetapi Israel tidak. Israel tidak tahu bahwa yang mengeluarkan dari Mesir adalah Tuhan Allah Elohim, Yod-Heh-Vaveh. Tetapi justru ketika Israel keluar dari tanah Mesir, berada dalam perjalanan, bahkan berada dalam tanah perjanjian, justru mereka berteriak, Baalah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir itu orang gila. Seharusnya manusia dikuasai oleh Tuhan, manusia jadi dikuasai oleh binatang.
Binatang itu tahu loh siapa tuannya, yaitu manusia. Tetapi manusia tidak bisa mengendalikan binatang. Justru manusia dikendalikan oleh makanan, sehingga manusia ditunggangi oleh makanan. Manusia ditunggangi oleh lembu, bayangin. Kalau manusia ditunggangi oleh kerbau itu loh, kalau kalau naik di tubuh manusia, kemana dia akan dibawa? Tentu manusia dibawa di sawah. Sehingga manusia yang ditunggangi oleh kerbau, dia akan selalu mencari uang, makan. Orang yang orientasinya kepada dunia, itu manusia yang ditunggangi kerbau. Betapa bodoh dan tololnya dia. Tetapi hewan yang kita kira hewan tolol, hewan bodoh, yaitu keledai. Justru ternyata keledai itu mengenal palungan yang disediakan tuannya. Ini keren. Ternyata Bapak Ibu, apabila saya punya keledai, Anda punya keledai, dan saya memberi makan keledai saya di atas palungannya, dan Anda memberi makan keledai Anda di atas palungan Anda, ternyata keledai itu tahu loh tempat makannya dia itu di mana. Dia tidak mungkin makan di tempat makan yang bukan milik tuannya. Itu suatu keanehan yang Tuhan, insting yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada keledai. Jadi apa? Keledai itu tahu, mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umatku tidak memahaminya. Apa yang tidak dipahami Israel? Bahwa ternyata di atas palungan itu telah terbaring seorang bayi yang dibungkus oleh lampin. Lukas pasal 2 ayat 12. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi Kristus hadir menjadi pengganti makanan. Makanan kita adalah Sang Kristus, Sang Yesus, yaitu firman yang hidup, bukan firman yang omon-omon saja, tapi firman yang berkuasa menciptakan, dan firman itu adalah Allah, dan Allah itu hidup, dan dia telah menjadi manusia, menjadi roti dan anggur yang terpecah bagi kita. Wah, ini keren. Evus, palungan dalam bahasa Ibrani, berjumlah Samek 60, Vav 6, Bet 2, Alef 1, 69 juga. Dan di angka Evus ada 6 di situ. Jadi palungan itu sebagai kebalikan. 6 itu kebalikan dari 9. Dan 9 itu menguasai 6. Palungan adalah ketika pertolongan daripada Tuhan menusuk ke dalam hati seseorang dan memimpinnya. Jadi kadang pertolongan Tuhan itu membuat hati kita hancur, hati kita ditusuk. Jadi Tuhan mengizinkan Anda mendapatkan tusukan hanya untuk menolong hatimu, untuk hatimu itu dipimpin oleh Dia, oleh Sang Firman. Dalam awal hidupnya, dia menjadi pengganti makanan, berada di pengganti semak. Dan makanan itu telah hadir di tempat yang bernama Bethlehem. Dalam Lukas pasal 2, demikianlah juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea di Yudea, di kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud. Bethlehem gematriannya 490. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 490 adalah 70 kali 7. Nilai pengampunan. Tuhan mengasihi Anda dan saya. Tuhan sangat mengampuni Anda dan saya. Dia rindu memeluk Anda ketika Anda sakit, ketika Anda ditusuk di dalam kesulitan hidupmu, mencari semua kebutuhan hidupmu, terasa hidupmu hancur. Tetapi justru itu yang diizinkan Tuhan untuk menusuk, untuk mengubah lagi orientasi Anda menyembah.
Apakah orientasi Anda menyembah hanya kepada Dia, bergantung penuh kepada Tuhan atau kepada dunia ini? Sebab Tuhan memenuhi engkau dengan pengampunan. Jadi makanan, itulah sebabnya dalam doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni kepada mereka yang bersalah kepada kami. Makanan lagi dan pengampunan, makanan dan pengampunan. Sebab makanan itu, ketika Yesus sebelum masuk ke kota Yerusalem, dia harus menunggangi keledai. Jadi makanan itu menunggangi seseorang. Apakah firman yang menunggangi Anda atau justru kebo yang menunggangi Anda? Apakah Anda ditunggangi oleh sang firman roti hidup itu, atau justru kebo, keledai, lembu yang menunggangi Anda? Keledai yang bodoh, yang melihat Tuhan. Loh, di dalam Alkitab itu ada 2 binatang yang bisa bicara. Ular bicara kepada manusia untuk menyesatkan manusia itu, sehingga manusia ditunggangi oleh sifat binatang, ditunggangi oleh lembu. Tetapi keledai berbicara kepada Biliam, orang yang ingin mengutuk. Tetapi justru keledai melihat sang malaikat Tuhan, sehingga keledai itu ditunggangi oleh Yesus untuk masuk Yerusalem. Demikianlah kita. Jika kita ditunggangi oleh sang firman pagi hari ini, ditunggangi oleh makanan mana dari surga sang firman, kita akan dibawa masuk ke dalam Yerusalem baru, kota suci itu, Bapak Ibu, untuk bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, di dalam Nehemia 13 ayat yang kedua, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Biliam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk menjadi berkat. Loh, kita ini dikutuk, loh, suruh makan semak duri, rumput duri, dan tanaman di padang. Tetapi karena pengampunan Dia, karena kasih-Nya kepada Anda, kutuk itu diambil, dijadikan mahkota dalam pikiran, artinya di dalam otak kita. Dan itu menjadikan berkat. Kutuk dirubah berkat oleh Yesus bagi Anda dan saya pagi hari ini. Di dalam kelahirannya, Dia mengubah kutuk jadi berkat melalui firman, melalui perjumpaan. Pagi hari ini, apa yang menjadi duri dalam dagingmu? Apa yang menjadi duri dalam dagingmu? Paulus bilang, Tuhan, cabutlah duri dalam dagingku. Tetapi Tuhan ngomong sama Paulus, cukuplah kasih karunia aku kepadamu. Karena melalui duri dalam daging Bapak Ibu sekalian, melalui tempat yang sepi dan sunyi, engkau akan melihat api surga menyala-nyala. Engkau akan melihat kutuk dirubah menjadi berkat. Engkau akan melihat kasih setianya mengampuni hidupmu, mengubahkan hidupmu. Musa dari pedagang, dari orang berternak, dirubah menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar untuk membawa keselamatan. Demikianlah dia harus mengalami padang gurun, semak belukar. Pagi hari ini Bapa di surga, kami tahu kalau kami sedang menghadapi semak belukar duri di padang sunyi, bukan berarti itu tempat yang membuat kami jauh kepadamu. Walaupun melalui sakit seolah-olah kami tidak tahan, pengen lari saja. Tapi justru di situ Engkau memanggil nama kami dan izinkan kami mendengar, Tuhan. Datang kepadamu, melepaskan kasut kami dan sujud menyembah-Mu. Kami menerima mana pagi hari ini? Mana berkat surgawi. Yesus
Engkau adalah kekasih jiwa kami. Engkau yang mengubah kutuk menjadi berkat. Biarkan pagi hari ini tunggangi kami Tuhan. Bukan kami mau ditunggangi oleh lembu. Kami ingin Engkau menunggangi kami. Dan bawalah kami seperti keledai dungu kami ini dungu. Kami nggak tahu apa-apa. Tapi tunggangi kami oleh firman-Mu. Bawa kami ke dalam Yerusalem baru, bumi baru, dan langit baru. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.